Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ensiklopedia Islam edisi Ramadan. Di bulan penuh berkah ini kami hadir 2 kali sehari ya, saat sahur dan berbuka puasa. Video singkat, ringan, semoga jadi penguat iman. Karena di sini kita belajarnya pelan-pelan biar pahamnya bertahan lama. Kalau kita bicara tentang generasi awal manusia, kita pasti ingat Nabi Adam alaihi salam kan? Tapi ada satu sosok penting setelah itu yang sering luput dibahas. Ya, Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam, putra dari Yarid bin Mahlail, bin Kinan, bin Anusi, bin Sid, bin Adam alaihi salam. Artinya, beliau hidup di masa yang sangat dekat dengan awal penciptaan manusia. Disebutkan dalam riwayat, Nabi Idris lahir ketika Nabi Adam masih hidup. Bahkan, sebagian menyebut sisa usia Nabi Adam saat itu masih ratusan tahun. Dunia masih muda, manusia belum banyak, peradaban belum kompleks, tapi di masa itu Allah sudah menyiapkan seorang nabi. Nabi Idris disebut 2 kali dalam Al-Quran. Dalam surah Maryam ayat 56-57 Allah berfirman, "Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Idris di dalam Alkitab. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Perhatikan, Allah tidak memuji Nabi Idris karena kekayaan, bukan karena kekuatan, dan bukan pula karena kekuasaan, tapi karena satu sifat, sidik, yaitu sangat jujur, sangat membenarkan kebenaran. Dalam surah Al-Anbiya ayat 85 Allah kembali menyebut, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli, semua mereka termasuk orang-orang yang sabar." Jadi ya, Nabi Idris itu kombinasi langka, jujur iya, sabar iya, dan tentunya seorang nabi. Ada pendapat yang menyebut beliau lahir di Babil. Namun ketika kemaksiatan mulai menyebar, beliau dan para pengikutnya hijrah ke Mesir. Pesannya sederhana sih, kalau lingkungan merusak iman kamu, kadang solusi kita bukan bertahan, tapi berpindah. Hijrah bukan cuma soal jarak, hijrah itu soal menjaga akidah. Dalam sebagian riwayat disebutkan Nabi Idris menerima 30 suhuf, lembaran wahyu dari Allah. Suhuf itu adalah bentuk wahyu sebelum kitab-kitab besar diturunkan. Namun perlu dicatat, detail jumlah ini berasal dari riwayat di luar Al-Quran ya. Al-Quran sendiri tidak merinci jumlahnya. Yang jelas, beliau adalah Nabi yang membawa wahyu dan berdakwah kepada kaumnya yang saat itu banyak berasal dari keturunan Kabil. Beliau diutus bukan untuk kompromi dengan kemungkaran, tapi untuk melawannya. Dalam riwayat ini disebut oleh Ibnu Ishaq dan dinukil dalam berbagai kitab sejarah, Nabi Idris dikenal sebagai manusia pertama yang menulis dengan pena. Disebut pula Nabi Idris orang pertama yang menjahit pakaian dan memakainya. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, Daud membuat perisai, Adam petani, Nuh tukang kayu, Idris penjahit, dan Musa penggembala. Artinya apa? Sejak awal sejarah manusia, para nabi bukan cuma ahli ibadah, mereka pekerja, mereka profesional, dan mereka produktif. Iman tidak membuat mereka pasif. Sebagian riwayat menyebutkan Nabi Idris memahami perhitungan, ukuran, bahkan pergerakan bintang. Namun penting untuk kita pahami nih, istilah astrologi dalam konteks Islam bukan ramalan zodiak ya, melainkan pengamatan benda langit untuk ilmu dan pengetahuan. Dan semua detail ini banyak berasal dari riwayat sejarah, bukan teks Al-Quran secara langsung. Tapi satu pesan yang bisa kita ambil, Islam tidak anti dengan ilmu. Sejak generasi awal, iman dan intelektualitas berjalan beriringan. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 57, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Para ulama menjelaskan Nabi Idris diangkat ke langit, dan ini diperkuat oleh hadis sahih tentang Isra dan Mi'raj. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau bertemu Nabi Idris di langit keempat. Jibril berkata, "Ini adalah Idris, berilah ia salam." Dan Nabi Idris menyambut beliau dengan doa kebaikan. Artinya, Nabi Idris benar-benar dimuliakan oleh Allah. Ada kisah yang menyebut Nabi Idris melihat surga dan neraka, bahkan mengalami sakaratul maut lalu dihidupkan kembali. Namun, riwayat ini tidak memiliki sanad yang kuat dalam hadis sahih ya. Sebagian ulama memasukkannya sebagai kisah Israiliyat. Maka sebagai muslim, kita mengambil sikap bijak, tidak memastikan kebenarannya secara mutlak dan tidak pula menolaknya tanpa dalil. Yang pasti dari Al-Quran adalah Nabi Idris adalah seorang nabi, seorang yang sidik, seorang yang sabar dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja udah cukup memuliakan beliau kan. Di generasi awal manusia, ketika dunia belum ramai, Allah sudah menunjukkan satu pola. Peradaban dibangun oleh orang-orang yang jujur, bukan cuma pintar,
Tapi jujur, kalau hari ini kita ingin naik derajat, mungkin bukan IQ yang pertama kali harus kita perbaiki, tapi integritas. Kisah Nabi Idris mengajarkan kita bahwa ilmu tanpa iman itu kosong, iman tanpa ilmu itu lemah. Tapi ketika keduanya bersatu, Allah bisa mengangkat derajat manusia, bukan cuma di bumi, tapi juga di sisinya. Kalau kisah ini bikin hati kamu tenang, atau lebih kuat menjalani Ramadan, coba kirimkan ke seseorang yang mungkin sedang berjuang diam-diam. Karena di sini kita nggak cuma dengar cerita, kita belajar mengambil makna. Besok di jam yang sama, kita akan kembali dengan kisah Islami lainnya ya, di Ensiklopedia Islam edisi Ramadan. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau kamu merasa ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.